Ibu bapak, saudara-saudari, dan adik-adik yang terkasih, pernahkah kita kenal istilah sedia payung sebelum hujan? Tentu kalau kita tahu peribahasa itu, pasti kita akan teringat maknanya. Bagaimana kita diajak untuk berjaga-jaga. Berjaga-jaga adalah tindakan yang sangat relevan dalam kehidupan kita. Entah kita menabung untuk persiapan masa depan, entah kita menyimpan barang yang bagi kita suatu saat itu akan berguna di masa depan, dan juga berbagai macam tindakan yang mungkin relevan bagi kehidupan kita masing-masing. Berjaga-jaga bukanlah suatu hal yang aneh, tetapi berjaga-jaga itu merupakan suatu hal yang wajar dan perlu dilakukan oleh manusia. Dalam kitab suci, Yesus juga mengajarkan pentingnya berjaga-jaga. Yesus menggunakan perumpamaan gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh dalam Matius 25 ayat 1 sampai 13. Di situ gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh diceritakan mereka membawa suatu pelita, dan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelita dan juga membawa minyak, tetapi gadis-gadis yang bodoh itu hanya membawa pelita saja. Pada saat itu mereka memiliki tugas untuk menyambut seorang mempelai pria yang akan melakukan pesta perkawinan. Tetapi saat mereka menunggu mempelai pria datang hingga larut malam, tiba-tiba api mereka mulai padam. Gadis-gadis yang bijaksana ketika mereka bersedia untuk bawa minyak, maka api mereka tidak akan padam. Berbeda hal dengan gadis-gadis yang bodoh. Ketika api mereka padam, mereka kebingungan dan akhirnya mereka pergi untuk membeli minyak supaya api yang dalam pelita itu tidak padam. Hingga akhirnya mereka tidak bisa masuk dalam pesta karena ketika mempelai pria sudah masuk, pintu akan ditutup. Ibu bapak, saudara-saudari, dan adik-adik yang terkasih, tentu berjaga-jaga janganlah kita anggap sebagai suatu hal yang remeh, tetapi perlu kita maknai bahwa berjaga-jaga itu menjadi suatu hal yang penting. Tentu berjaga-jaga kita bisa memperhatikan hal yang kelihatan, entah menabung, menyimpan barang, atau menyediakan hal yang lain. Tetapi bagaimana dengan iman kita? Kita juga diajak bagaimana berjaga-jaga itu. Kita diajak untuk selalu berdoa, lalu juga melakukan tindakan kasih lainnya sebagai bentuk berjaga-jaga supaya kita menjadi baik di mata Tuhan, dan kita juga bisa menjadi manusia yang baik dan bisa mendapatkan rahmat keselamatan yang Tuhan berikan. Kita memang tidak akan tahu di masa depan seperti apa, tapi bentuk berjaga-jaga adalah bentuk antisipasi supaya kita bisa tetap lebih siap untuk menghadapi apa yang terjadi di masa depan. Maka mengolah kehidupan beriman dengan melakukan kehidupan rohani, berdoa, dan juga tindakan kasih lainnya adalah bentuk yang konkret supaya kita sebagai manusia memaknai arti berjaga-jaga seperti yang Tuhan ajarkan.